Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Pascal Peter Tadiabang. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai analgesia atau agen untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Oke, jadi misalnya ketika kita mengalami luka, kita tertusuk paku atau mengalami luka lainnya, maka sel di tempat tersebut akan mengalami kerusakan. Nah, setiap sel mempunyai membran. Membrannya itu adalah fosfolipid. Jadi membran sel fosfolipidnya itu akan mengalami kerusakan. Ketika mengalami kerusakan, ada enzim yang berfungsi untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arachidonat. Nama enzimnya adalah fosfolipase A2. Nah, ketika sudah terbentuk asam arachidonat, ada 3 enzim yang bekerja pada asam arachidonat. Yang pertama, ada COX-1 atau enzim siklooksigenase 1, kemudian ada COX-2 atau enzim siklooksigenase 2, dan yang ketiga ada enzim 5-lipooksigenase. Nah, mungkin kita akan bahas di sisi yang dari sini terlebih dahulu. Nah, ketika asam arachidonat dipacu oleh enzim 5-lipooksigenase, maka akan terbentuk leukotrien. Leukotrien ini akan berfungsi untuk melakukan proses inflamasi. Nah, dari proses leukotrien untuk mengaktifkan inflamasi, ada obat yang berfungsi menghambat proses tersebut, adalah colchicine. Nah, obat colchicine ini adalah obat yang paling sering kita gunakan untuk mengatasi gout akut. Nah, kemudian melalui enzim siklooksigenase 1, asam arachidonat akan diubah menjadi yang pertama prostaglandin dan yang kedua adalah thromboxan A2. Prostaglandin tapi dia yang bersifat fisiologis dan ada thromboxan A2. Prostaglandin yang dihasilkan oleh COX-1, dia memiliki peran fisiologis seperti melakukan bronkodilatasi, meningkatkan mukus pada gaster, kemudian melakukan dilatasi arteriol aferen, arteriol yang masuk pada ginjal. Sedangkan thromboxan A2 dia berfungsi untuk agregasi trombosit, untuk pembekuan darah, proliferasi sel otot polos pada vaskular, dan melakukan vasokonstriksi. Sedangkan ketika COX-2 bekerja pada asam arachidonat, dia akan menghasilkan prostaglandin tapi yang bersifat inflamatori. Prostaglandin ini bisa disingkat dengan DV, prostaglandin D2, E2, F2, dan I2. Dia ini berperan dalam proses nyeri, demam, dan inflamasi. Nyeri, demam, dan inflamasi. Kemudian dia juga menghasilkan prostacyclin. Prostacyclin memiliki fungsi yang berlawanan dengan thromboxan A2. Dia memiliki fungsi untuk inhibisi agregasi trombosit, inhibisi proliferasi sel otot polos, dan melakukan vasodilatasi. Jadi thromboxan A2 dan prostacyclin memiliki peran yang bertolak belakang. Kemudian bagaimana obat-obat analgesia bekerja? Jadi yang pertama, obat analgesia yang paling sering kita gunakan adalah NSAID. NSAID, non-steroid anti-inflammation drug. Non-steroid anti-inflammation drug ini dia memiliki beberapa jenis. Ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Nah, kalau kita lihat peran di sini, baiknya yang paling bagus adalah ketika dia hanya menghambat COX-2 untuk mengatasi inflamasi. Namun, saat ini masih terus dikembangkan untuk bagaimana mencari NSAID yang lebih fokus kepada COX-2. Nah, jadi ada yang selektif dan ada yang non-selektif. Artinya apa? Ketika dia selektif COX-2 inhibitor, maka dia hanya menghambat COX-2 tanpa menghambat COX-1. Sedangkan kalau dia non-selektif adalah dia menghambat COX-2 dan dia menghambat COX-1. Contoh-contoh obat dari non-selektif itu seperti ada ibuprofen, ketoprofen, asamefenamat, ketorolac, meloxicam, natriumdiklofenak. Itu adalah obat-obat non-selektif. Jadi dia menghambat fungsi COX-1 dan COX-2. Sedangkan obat selektif itu adalah koksid, golongan koksid. Misalnya adalah celecoxib. Namun semakin dia hanya menghambat COX-2, efek anti-inflamasinya tinggi, tetapi semakin rendah efek anti nyerinya. Nah, nanti teman-teman pada layar ini akan saya tampilkan mana yang merupakan selektif COX-2, mana yang merupakan non-selektif, dan derajatnya bagaimana. Nah, non-selektif memang memiliki sifat anti nyeri atau analgesia yang lebih kuat dibanding dengan selektif. Namun karena non-selektif juga menghambat COX-1, maka dia juga menghambat proses ini. Dia menghambat bronkodilatasi, artinya dia mengalami
kemudian dia menurunkan mukus dari gaster, dan dia menyebabkan vasokonstriksi dari arteriole aferen karena COX-1 juga dihambat. Nah, akibat dari itu maka akan terjadi gangguan dari aliran ginjal, bisa mengalami bronkokonstriksi tapi memang cukup ringan, dan yang paling sering kita dapat di klinis yaitu mukus gaster itu yang menurun. Ketika COX-1 dihambat oleh obat-obat non-selektif dari NSAID, maka dalam keadaan normal saja HCl pada lambung ini dia bisa merusak dari dinding-dinding dalam dari lambung, sehingga akan terjadi ulkus atau ulkus gaster, bahkan mengalami perdarahan dari gaster, sehingga biasa pasien akan datang dengan keluhan nyeri ulu hati dan dia mengalami melena atau BAB-nya berwarna hitam karena bercampur darah. Nah, jadi itu perbedaannya. Ketika dia selektif, dia memiliki efek antiinflamasi yang tinggi, tapi analgesisnya rendah, dan sebaliknya non selektif dia memiliki efek antiinflamasi yang lebih rendah, tetapi analgesisnya lebih tinggi. Namun jangan lupa, yang non selektif dia memiliki efek pada GI tract, terutama menyebabkan ulkus gaster jika digunakan secara terus-menerus atau berlebihan. Itu mengenai NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Kemudian ketika ada non-steroid, berarti ada yang steroid. Yang steroid itu yang paling sering kita gunakan kortikosteroid, yaitu glukokortikoid. Jadi ini mekanisme kerja dari glukokortikoid. Bagaimana dia bekerja? Jadi yang pertama, ini adalah glukokortikoid binding protein. Ini anggaplah glukokortikoidnya. Kemudian dia masuk ke dalam sel, dia akan berikatan dengan reseptor dari glukokortikoid atau glukokortikoid reseptor, maka akan terbentuk yang namanya GRC atau glukokortikoid reseptor kompleks. Ini akan masuk ke dalam GCRE atau glukokortikoid reseptor elemen, akan berpasangan dengan GCRE atau glukokortikoid response elemen, maka dia akan terjadi seperti ini. Akan berpasangan. Ketika dia sudah berpasangan, maka akan terjadi penurunan ekspresi gen dari COX-2. Jadi glukokortikoid juga menghambat COX-2 dan dia meningkatkan ekspresi gen dari lipokortin. Nah, lipokortin ini adalah senyawa yang akan mengikat fosfolipasi A2, lipokortin, sehingga fosfolipasi A2 itu dihambat kerjanya. Jadi glukokortikoid dia menghambat COX-2 dan juga dia menghambat fosfolipasi A2. Untuk glukokortikoid yang paling sering kita gunakan di klinis itu seperti prednison, hidrokortison, dexamethasone, dan lain-lain, akan saya tampilkan pada layar ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi pada video saya sebelumnya, jika teman-teman melihat channel saya sebelumnya, saya sempat membahas mengenai nyeri. Jadi ada cara menilai nyeri, mulai dari memberikan rating scale, kemudian ada visual analog scale dan skala kategori. Itu bisa mengklasifikasikan nyeri menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat atau nyeri hebat. Nah, WHO pada tahun 1986 dia memberikan cara manajemen nyeri melalui namanya WHO Analgesic Ladder. Jadi di sini ada nyeri ringan yang satu, kemudian nyeri sedang, dan nyeri berat. Untuk nyeri ringan, misalnya pada fase 1 sampai 3, kita cukup memberikan NSAID atau paracetamol dengan atau tanpa analgetik adjuvan. Jadi kalau untuk analgetik adjuvan itu sejatinya adalah obat yang dibuat bukan untuk mengatasi nyeri, namun secara klinis dia berfungsi untuk meningkatkan ambang nyeri pada proses persepsi. Jadi dia meningkatkan ambang nyeri. Contoh dari analgetik adjuvan adalah golongan antidepresan, misalnya golongan trisiklin, di situ ada amitriptilin. Kemudian pada SSRI atau serotonin selective reuptake inhibitor, di situ ada sertralin dan ada fluoxetine. Kemudian golongan-golongan antikonvulsan juga, anti-kejang seperti ada gabapentin dan ada carbamazepin. Jadi itu adalah obat-obat analgetik adjuvan yang berfungsi untuk meningkatkan ambang nyeri sehingga nyeri itu bisa berkurang. Jadi itu bisa dikombinasikan pada nyeri ringan dengan atau tanpa. Jadi bisa diberikan, bisa juga tidak. Kemudian pada nyeri sedang kita memberikan NSAID ditambah dengan opioid lemah dengan atau tanpa analgetik adjuvan. Nah, opioid lemah itu seperti kodein, obat yang paling sering digunakan. Biasanya orang pakai sebagai obat batuk, padahal dia merupakan opioid lemah. Kodein, ada tramadol, ada hidrocodone, itu masuk dalam opioid yang lemah. Kemudian jika dia mengalami nyeri hebat, misalnya fasenya 7 sampai 9 atau 10, kita bisa memberikan NSAID kombinasikan dengan opioid kuat dengan atau tanpa analgetik adjuvan. Kalau opioid kuat itu contohnya ini. Opioid kuat itu contohnya ada morfin, ada metadon, dan ada fentanyl yang bisa dipakai untuk obat mengatasi nyeri pada
taman operasi atau pasien anestesi. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.